Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk siswa kelas 4 semuanya. Semoga dalam keadaan sehat, tetap semangat belajar di rumah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Semoga ilmu yang kita peroleh jadi ilmu yang manfaat. Amin. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bahasa Jawa. Materinya adalah geguritan. Apa sih geguritan itu? Geguritan yaiku puisi basa Jawa gagrag anyar utawa modern kang ora kaiket dening paugeran utawa aturan sing gumathok. Artinya puisi bahasa Jawa versi baru yang tidak terikat dengan aturan yang ditentukan. Geguritan bebas jumlah lare ing saben padha utawi bait. Bebas jumlahe padha lan bebas pilihan tembung kang digunakake. Artinya jumlah barisnya pada tiap bait itu bebas. Bisa 4, bisa 5, bisa 6. Dan jumlah baitnya itu juga tidak terikat, artinya bebas. Sama juga dengan tembungnya atau tembung atau katanya. Sing penting isine mentes lan pantes. Yang penting isinya bagus dan bermakna. Penulis miwiti kanthi netepake tema karangan. Penulis mengawali dengan menetapkan tema karangan. Jadi untuk menulis geguritan artinya kita sama halnya belajar membuat atau menulis puisi modern. Lanjut, perhatikan contoh puisi gong. Gong. Tak deleng gong gumantung ing gayor. Ana sing cilik, ana sing gedhe. Endah disawang, kepenak dirungu. Kabeh nunggu giliran ditabuh. Ora ana sing meri drengki, ora ana sing cupet budine, ora ana sing rumangsa dikualonake. Ora beda karo keluargaku, adik nyapu latar, aku ngumbah motor. Ibu toto dahar, bapak tindak kantor. Kabeh meres keringet, meres pikir, gong, gong, gaung, adem, ayem. Kuwi mau contoh geguritan gong. Ing geguritan ana mujudake gabungan saka 5 perangan, yaiku nomor 1 tembung. Nah, yang dimaksud di sini adalah pilihan kata atau diksi, ya, pilihan kata atau diksi. Untuk menghasilkan puisi yang pas atau yang tepat, pengarang pasti memikirkan pilihan kata yang pas. Jadi, kata-kata itu bisa bermakna sebenarnya atau denotatif dan juga bisa menggunakan kata yang bermakna kiasan atau konotatif. Kalau dalam bahasa Jawa, arti kata sebenarnya itu berarti tegese lugu. Kalau yang bermakna konotatif atau kiasan itu artinya teges entar atau entar. Yang kedua, unsur yang kedua adalah larik. Larik ini artinya baris. Dalam bahasa Indonesia artinya baris. Baris dalam puisi berbeda dengan baris dalam bacaan atau prosa. Kalau baris dalam puisi itu bisa berwujud hanya kata, 1 kata atau 2 kata, atau bisa berwujud kalimat. Unsur yang ketiga yakni adalah podo utawi bait. Bait ini adalah kumpulan dari baris-baris yang tertata rapi. Setiap bait memiliki gagasan utama
yang berbeda dengan bait yang lain. Unsur geguritan yang keempat itu adalah uni utawa swara. Uni terdiri atas dua unsur, purwakanti dan wiromo. Purwakanti sendiri artinya adalah runtutan suara, sastra atau kata yang ada di depan ataupun yang ada di belakang. Sedangkan wirama atau wiromo adalah pendek panjangnya atau halus kasarnya suara yang diucapkan. Adanya purwakanti dan wiromo itu menjadikan puisi enak dibaca dan enak didengar. Unsur kelima adalah surasa atau makna dari geguritan itu sendiri. Surasa menunjukkan tujuan pengarang ketika menulis puisi. Ketika penulis memilih kata, menata baris, dan menata bait diselaraskan dengan tujuan pengarang. Surasa bisa berwujud isi dan amanat dari geguritan tersebut. Nah, dari penjelasan ini semoga kalian memahami 5 unsur dari geguritan. Sekarang mari kita coba mencari unsur dari geguritan yang berjudul gong tadi. Yang pertama tembung. Pilihan tembung tadi kita ingat bahwasanya ada denotatif dan konotatif. Jadi ada teges lugu, denotatif, dan teges entar, kata konotatif. Jadi terdiri dari 2 di geguritan gong. Teges lugune contone yaiku cilik, artinya kecil, latar dan montor. Ini arti sebenarnya, cilik ya kecil, latar taman rumah, montor sepeda motor. Teges entar artinya makna konotatif atau kiasan, cupet budine, meres keringet, kerja keras, meres pikir, berpikir keras, lan adem ayem. Nah, adem ayem bukan artinya kedinginan yang sangat, tapi suasana hati yang tenang, itu adem ayem. Itu unsur yang pertama, tembung. Unsur yang kedua, larik. Larik di geguritan terlihat indah karena ada yang panjang dan ada yang pendek. Ini menunjukkan kebebasan, tidak harus sama panjang katanya di tiap baris. Contohnya sing larik dawa yaiku yang lariknya panjang atau barisnya panjang, dak deleng gong gumantung ing gayor. Nah, ini termasuk larik yang panjang atau baris yang panjang. Sedangkan baris yang pendek dikualonake. Nah, termasuk hanya satu kata. Unsur yang ketiga yaitu podo utawi bait. Saben sapodo iku ana gagasan. Sama dengan paragraf kalau dalam pelajaran bahasa Indonesia kemarin, satu paragraf ada satu gagasan. Sedangkan di puisi atau geguritan juga sama, dalam satu bait itu ada satu gagasan. Bait pertama di puisi gong tadi adalah gagasannya kahanane gong, ya, keadaan gong. Yang di bait kedua sifate utawi watake gong. Yang di bait ketiga ini adalah keadaan dan sifat keluargaku yang sama dengan gong, yaitu rukun, ora ana dengki srei. Unsur yang keempat, uni utawa swara, terdiri dari purwakanti. Unsur yang keempat itu adalah uni swara. Purwakanti ing geguritan contone latar, dahar, montor, motor, kantor. Jadi berpasangan, ar, or. Unsur yang kelima, surasa, yang bermakna tadi adalah amanat atau pesan yang disampaikan pengarang dalam puisi tersebut. Nah, amanat dalam puisi gong tadi adalah guyub rukune keluarga iku kena kanggo tepo tulodo. Guyub rukun keluarga bisa dijadikan contoh, atau amanatnya sebagai anggota keluarga kita harus rukun dengan anggota keluarga yang lain. Itu pesan dari pengarang dalam puisi atau geguritan gong.
Nah, artinya kita belajar geguritan dalam bahasa Jawa sama dengan kita belajar puisi dalam bahasa Indonesia. Semoga kalian memahami. Selanjutnya, tugas adalah jangkepono tabel struktur stek geguritan kanthi irah-irahan sapu sodo ing ngisor iki kaya tulodo ing dhuwur. Jadi lengkapilah tabel struktur teks geguritan yang berjudul sapu sodo di bawah ini. Dilihat buku tantri bosonya, dicari geguritan yang berjudul sapu sodo, kemudian lengkapi tabel yang berisi 5 unsur tadi, dan tabelnya tersebut di tantri boso halaman 10 ya. Itu dilengkapi, kemudian ditulis di buku tulis, difoto, dikirim ke Google Classroom. Demikian pembelajaran geguritan bersama Pak Janji. Semoga kalian bisa memahami penjelasan Pak Janji, dan Pak Janji mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.